Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung aja, rating pemain Manchester United kalah menghadapi Wolverhampton, kalah memalukan. Gue sudah bikin reviewnya ya. Partai yang menurut gue atau match yang benar-benar menunjukkan bahwa nggak banget deh Manchester United saat ini. Dari banyak aspek, gue nggak melihat hanya dari pemainnya saja. Gue nggak melihat dari staf kepelatihannya saja, tapi keseluruhan, termasuk juga manajemen. Ini titik yang menunjukkan bahwa kinerjanya semuanya ini secara unit semua ada kontribusinya tidak bagus. Oke, langsung aja Andre Onana. Gua nilai Andre Onana di pertandingan tadi yang gua saksikan secara langsung ya. Andre Onana gua nilai 4. Ini pertandingan yang nggak banget bagi Andre Onana. Kebobolan corner secara langsung. Yes, ada perdebatan apakah itu pelanggaran atau tidak. Tapi ada beberapa hal menurut gua yang terjadi di atas lapangan tadi. Save di babak pertama yang menurut gue seharusnya Andre Onana bisa menangkap, tapi justru memilih untuk meninju. Tidak meyakinkan dia di bawah mistar gawang. Gue juga menilai Andre Onana, oke, dia ada 2 kali penyelamatan, tapi passing akurasi pun juga sangat buruk, hanya 59%. Long ball akurasi dari 11 percobaan, hanya 2 yang berhasil. Sangat buruk menurut gue penampilan Andre Onana di pertandingan tadi, sehingga gue beri dia nilai 4. Harry Maguire tampil di center back. Kerja keras Harry Maguire. Ground duel 100%, aerial duels 50%, passing akurasi 84%. Gue beri Harry Maguire nilai 6 ya. Bagaimanapun juga ada peran di gol yang diciptakan oleh Wolverhampton, termasuk juga gol yang dianulir, menurut gue demikian. Leny Yoro 5. Leny Yoro tampil tidak maksimal menurut gue di pertandingan tadi. Nampak tidak siap di pertandingan tadi pemain muda ini. Ground duel hanya 50%, tidak ada aerial duels bahkan yang dilakukan. Passing akurasi 86%. Kurang solid. Leny Yoro mengawal sisi kanan center back dari Manchester United. Nilai 5 juga untuk Lisandro Martinez. Long ball akurasi dari 6 percobaan hanya 2 yang berhasil. Ground duels hanya 50%. Tidak ada aerial duels yang dilakukan. Tidak ada key passes. Lisandro Martinez di pertandingan-pertandingan selanjutnya cukup bisa diandalkan ya, terkait dengan progressive passing. Tapi di pertandingan tadi tidak terlihat. Sering panik, sering tidak stabil menurut gua ya. Tidak kokoh di lini belakang, baik itu secara bertahan maupun menyerang. Tidak meyakinkan, gue beri dia nilai 5. Kobbie Mainoo juga gue beri nilai 5. Walaupun dia bisa membuat 3 key passes, passing akurasinya jeblok hanya di 69%. Ground duelsnya pun juga demikian. Dari 7 percobaan hanya 2 yang dimenangkan. Serba salah penampilan dari Kobbie Mainoo. Dia masih terlalu sering salah paham dengan pemain lainnya. Dia masih sering kalah agresivitas, itu tadi yang ingin gue katakan. Dimana intensitas ini yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi sayangnya gue menilai bahwa Kobbie Mainoo masih kurang, masih jauh dari standar permainan yang ditunjukkan misalnya di musim yang lalu. Iya, dia baru kembali dari cedera, mungkin dia masih dalam masa adaptasi, tapi apa yang diperlihatkan di atas lapangan menurut gue enggak banget tadi. Kobbie Mainoo di atas lapangan. Dan Manuel Ugarte mungkin gue nilai 8. Manuel Ugarte long ball 100%, ground duel 100%, ada 1 shot yang off target, passing akurasi 89%. Tampil menurut gue tadi, kalau tidak ada Manuel Ugarte di lini tengah, Manchester United bisa sudah ketinggalan di babak pertama. Pemain ini menunjukkan agresivitas, pemain ini juga menunjukkan intensitas yang tinggi, berperan sangat-sangat besar di pertandingan tadi dari lini tengah, walaupun dia mendapatkan kartu kuning. Nocer Mazraoui ada 2 peran yang berbeda. Di babak pertama sebagai wingback sebelah kanan, lalu di babak kedua menjadi center back sebelah kanan. Nocer Mazraoui, gue beri Nocer Mazraoui nilai 7. Tampil cukup oke. Kerja keras itu yang diperlihatkan oleh Nocer Mazraoui.
Tapi tidak cukup ya menurut gua, karena sekali lagi sepak bola ini adalah permainan tim. Ketika hanya ada 1-2 pemain saja yang tampil fantastis tapi yang lainnya tampil jeblok, secara akumulasi pun permainan juga akan jadi jeblok. Tapi Nocer Mazraoui, gua lihat dia memiliki pertandingan yang oke lah di pertandingan tadi. Permainan yang oke soalnya di pertandingan yang tadi ya. Diogo Dalot ada 1 key passes, ada 1 shooting yang mengancam tadi di babak pertama, yang seharusnya lebih sering dilakukan oleh Diogo Dalot. Tapi setelahnya penampilannya juga naik turun, gue beri Diogo Dalot ini nilai 6. Diogo Dalot yang ya menurut gue tidak cukup lah penampilannya untuk bisa mengangkat penampilan Manchester United di atas lapangan secara kolektif. Tadi Diogo Dalot sudah, Maino sudah, Ugarte sudah, Mazraoui sudah. Bruno Fernandes sebagai seorang kapten mendapat kartu merah di babak pertama, nyaris tidak terlihat Bruno Fernandes. Gua nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Bruno Fernandes. Dia seperti kehilangan konsentrasi betul, padahal dia menurut gua memiliki peran yang seharusnya tinggi, yang besar di atas lapangan, tapi tadi tidak sama sekali. Di babak pertama minim kontribusinya, bahkan di babak kedua melakukan kebodohan, melakukan foul yang akhirnya mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah, yang mengakibatkan permainan juga di atas lapangan jadi berubah drastis. Gua beri Bruno nilai 4. Bruno Fernandes yang selama beberapa musim ya, memiliki kontribusi yang fantastis di Manchester United, di pertandingan tadi tampil sangat-sangat buruk. Ground duels dari 12 yang dilakukan hanya 3 yang dimenangkan. Sangat-sangat sedikit sekali. Jadi ya menurut gua buruknya permainan Manchester United di babak pertama juga ada peran besar dari Bruno Fernandes tentu saja secara keseluruhan ya, dengan kartu merahnya yang mengakibatkan juga kekalahan dari Manchester United. Amat pun juga demikian, tampil serba salah menurut gua. Hampir seluruh di permainan yang dilakukan di atas pertandingan tadi. Amat nampak terlalu individu menurut gua penampilannya. Sering melakukan kerjasama tapi salah pengertian. Gue nggak tahu nih bagaimana suasana latihan dan lain-lain ya dari Manchester United. Gue beri Amat nilai 6 di pertandingan tadi. Dan Rasmus Højlund gue beri dia nilai 5. Tapi bukan salah Rasmus Højlund, dia tidak banyak mendapatkan distribusi bola. Sehingga ya dia memiliki kontribusi yang tidak banyak ya. Dan gue beri dia nilai 5 ini bukan karena dia tampil buruk atau seperti apa, tapi memang karena minimnya keterlibatan dari Rasmus Højlund di atas lapangan tadi. Ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Casemiro yang tampil menggantikan Kobbie Mainoo menurut gue tampil oke, tapi situasi 10 pemain ini berbeda ya, membuat situasi berbeda di atas lapangan. Gue beri Casemiro ini nilai sebentar, gue ingin melihat ya, dia ada 2 key passes, passing akurasinya jeblok hanya 65%, crossingnya tapi 100%, ground duel 100%, aerial duels juga lumayan ini dilakukan oleh Casemiro dengan keadaan 10 pemain. Gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga menurut gue untuk Christian Eriksen. Dia berusaha untuk melakukan perimbangan di lapangan tengah dengan kualitasnya. Sempat tadi ada beberapa crossing yang mengancam, tapi sekali lagi keadaan sudah terlambat menurut gue, dan penampilan di atas lapangan pun juga cenderung terburu-buru dari pemain Manchester United ya. Anthony, gue beri dia juga nilai 7. Ada 1 key passes, passing akurasi fantastis 94%, ground duels dari 8 yang dilakukan 5 berhasil dimenangkan. Anthony tampil bagus, tapi menurut gue pergantiannya yang terlambat. Manchester United butuh sebenarnya bermain agresif seperti ini ya dari babak pertama, tapi ada menurut gue secara ringan amatiran ya kesalahan juga sih dengan misalnya menunjuk Leny Yoro duluan dan memberi posisi lain bagi Nocer Mazraoui. Garnacho ditampilkan 11 menit bersama dengan Joshua Zirkzee. Gue tidak akan beri rating, walaupun secara garis besar gue juga tidak melihat ada pengaruh banyak dari 2 pemain ini tampil di atas lapangan tadi. Itu tadi. Jadi pemain yang terburuk menurut gue di pertandingan tadi adalah Bruno Fernandes. Man of the match dari Manchester United ada pada seorang Manuel Ugarte. Bagaimana menurut Sobat Football United?
Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.